Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ayu Retno Wardani. Gimana nih kabar teman-teman online? Semoga semua dalam keadaan sehat, lapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Video kali ini sedikit berbeda dengan biasanya ya teman-teman. Kalau biasanya bahas tentang emas, motivasi nabung untuk dana pensiun, pendidikan anak, dan lain sebagainya, kali ini saya mau share tentang proses dekorasi ruang tamu, rumah tinggal saya, dan keluarga kecil saya. Nah, meskipun ini bukan rumah pribadi atau bukan rumah sendiri, namun saya ingin punya ruang tamu yang nyaman, rapi, dan tertata ya teman-teman. Kalau nantinya hasilnya itu bisa estetik, itu bonus, dan saya akan lebih bersyukur lagi gitu. Nah, rencananya area kulkas ini akan jadi tempat untuk sofa ini. Jadi kulkas akan saya pindah ke belakang karena area ini yang nampak saat pintu terbuka jika ada tamu. Dan pertimbangan saya beli sofa supaya kalau ada tamu, orang tua atau sudah usia gitu ya, bisa duduk di atas sofa. Karena kan orang tua biasanya jika duduk di bawah akan sulit untuk bangun lagi, teman-teman. Jadi mungkin faktor tulang kaki yang sudah tidak sekuat kala waktu usia muda itu. Intinya sebagai syarat gitulah, makanya saya beli sofa. Kemudian kenapa saya milih nanti itu sofanya terbuat dari bahan kayu jati dan rotan, karena saya mikirnya untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Di sini alhamdulillah ya, Pak suami berkenan untuk membantu proses dekorasi ruang tamunya, terutama untuk memindahkan barang-barang yang besar dan berat. Awalnya nih teman-teman, suami juga keberatan untuk dekor ruang tamu. Katanya sayang uangnya, lebih baik di saving dengan dibelikan emas gitu katanya. Karena kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan bahkan prediksinya akan terjadi krisis gitu. Namun karena suami telah ganti gorden rumah yang sebelumnya itu lusuh, sobek-sobek, pokoknya udah jelek banget, jadi baru, dan membuat ruang tamu kami itu jadi lebih bagus gitu. Akhirnya saya bertekad untuk mendekor ruang tamu ini sekalian gitu. Budget untuk dekor belum ada, jadi saya ini pakai budget untuk behel. Jadi saya pasang behel kan di bulan September nih teman-teman. Jadi saya pinjam dulu, atau istilahnya saya hutang lah ke uang saya sendiri ya, ke uang behel. Nah, nilainya tuh 3,9 juta dan saya tambahin sedikit lagi gitu. Total kurang lebih 5 jutaan untuk segala dekorasi perintilan ini. Kemudian setelah selesai dekorasinya, alhamdulillah saya dan Pak suami sangat puas ya dengan hasilnya. Menurut saya ada kesan estetiknya gitu, meski hasilnya masih jauh dengan kreator-kreator lainnya ya teman-teman, yang bisa sulap jadi super estetik gitu kalau di tangan para kreator lain gitu. Nah, karena makin estetik atau makin bagus dekorasinya, itu sebanding dengan apa? Makin besar pula uang yang harus dikeluarkan teman-teman. Dan menurut saya itu tidak perlu lah seperti itu. Nah, contoh nih teman-teman ya, di sini kan ada kipas warna hitam nih teman-teman, kipas angin gitu ya, warna abu-abu atau hitam gitu. Itu ada yang nyuruh untuk ganti air cooler teman-teman, katanya supaya lebih estetik ya. Namun kalau menurut saya tidak perlu, karena kalau menuruti standar orang lain atau standar estetik ya, itu tidak akan ada habisnya. Malah menurut saya sayang uangnya kalau barangnya sudah ada kita beli lagi gitu teman-teman. Jadi saya ingin memanfaatkan yang sudah ada, dan alhamdulillahnya ruang tamu jadi terlihat lebih rapi, tertata, dan menurut saya ada sentuhan estetiknya meskipun gak banyak ya teman-teman, tapi tetap bersyukur. Nah, ini adalah proses memindahkannya. Ini alhamdulillah juga suami support dengan membelikan kayak roda gini teman-teman, jadi untuk memindahkan kulkas jadi lebih mudah. Nah, ini sofa dari Jepara, jadi aku datangkan atau pesen di Jepara. Ini sedikit basah ya, mungkin kena hujan di jalan sedikit aja kok. Jadi aku jemur tadi, dan ini setelah dimasukkan ke ruang tamu, dan ini aku kasih juga karpet. Jadi nuansanya bener-bener berubah banget ya. Yang tadinya tuh kelihatan kayak rungsep, kemudian sempit karena memang banyak barang. Jadi sekarang lebih leluasa karena memang kulkas, kemudian kasur
warna hijau tadi juga sudah dikeluarkan sehingga benar-benar kelihatan luas gitu ruang tamunya. Nah ini alhamdulillah anak aku juga sangat antusias bantuin ya. Dia suka gunting-gunting, jadi ya udah aku kasih kesempatan tapi untuk gunting-gunting gitu. Nah ini warnanya bisa request teman-teman. Untuk kain, jenis kainnya, sofanya juga bisa request. Kemudian untuk warna dari kayu jatinya ini juga bisa request ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku puas pesan di sini di Jepara. Nama akunnya This is Kayu. Nanti saya taruh linknya di description box ya. Ini aku pesen yang panjangnya 150 cm karena panjang dari tembok yang ada di belakang ini tuh 180-an ya. Jadi saya nggak mau pesen yang 180 cm karena nanti nggak ada ruang sisanya. Nah ini sisanya nanti aku mau kasih pot dan tanaman artifisial seperti itu ya teman-teman. Nah ini kenapa saya milih kayu jati, yaitu tadi ya supaya lebih awet dan umurnya itu bisa panjang gitu ya teman-teman. Kalau nanti panjang umur, nanti rencananya kalau semisal masih bagus dan terawat bisa dibawa ke rumah ketika nanti sudah punya rumah sendiri. Nah kemudian ini warnanya aku pilih yang warna kayak beige gitu ya. Untuk sofanya ini sebenarnya takut juga sih kalau semisal anak aku tuh kakinya kotor loncat-loncat gitu. Nah ini tanaman artificialnya, alhamdulillah aku juga pesennya di Shopee dan bisa mempermanis suasana ruang tamu gitu ya. Nah ini ketika sudah aku pasang lampu berdiri ya atau lampu baca standing lamp. Nah ini fungsinya ya ketika mau baca, ini aku tinggal duduk di sini aja terus nyalakan lampu. Udah, ini menjadi spot yang menurut aku enak dan nyaman banget teman-teman. Jadi aku nggak pernah menyesal ya dengan mendekorasi ruang tamu dan dengan membeli sofa, kemudian membeli perabotan ini untuk dekorasi kali ini. Selanjutnya, nah ini juga aku mau menghias rak sepatu ya. Ini aku belinya di Pira. Jadi aku mau kasih ini satu set vas bunga ya. Ini satu set. Alhamdulillah juga murah, dapatnya 30 ribuan aja. Nah ini jadi aku pesen aja satu set. Kemudian aku kasih tanaman artificial juga ya. Ini namanya daun eucalyptus. Nah ini sebenarnya hiasan untuk meja, tapi mejanya belum datang, jadi aku taruh di sini dulu. Nah, ini dia penampilan dari dekorasinya. Nah, ini before-nya, seperti ini before-nya. Teman-teman bisa lihat ya ini before-nya. Masih ada kulkas, kemudian ruang baca atau buku-buku anak juga masih ada di sini di jendela, dekatnya jendela, dan ini adalah afternya. Gimana menurut teman-teman? Jauh lebih baik kah dari sebelumnya? Lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman, atau biasa aja nih menurut teman-teman? Nah kalau teman-teman terinspirasi dari video kali ini bisa dibantu like ya. Berikut penampilan dari sudut baca atau rak buku anak. Jadi tempat bermainnya nanti di sini. Gimana menurut teman-teman? Semoga menginspirasi and see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.